Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Mudah-mudahan kalian tetap sehat, semangat, dan bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat serta selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita semangat untuk tetap belajar. Alhamdulillah hari ini berjumpa kembali dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial yang hari ini akan melanjutkan pembahasan yang lalu masih di bab pertama. Yang kemarin kita bahas adalah tentang keberagaman flora dan fauna di Indonesia. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasannya dalam hal potensi keadaan geografis di Indonesia. Sebelum kita bahas, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan dibuka di bukunya di halaman ke-17. Di sana potensi keadaan geografis itu ada 4 yang akan dibahas di sini. Yang pertama, potensi ekonomi. Indonesia ini dalam sumber daya alam yang ada di sini sangat melimpah ya. Dimulai dari tambang, kemudian timah, emas, bebatuan, belerang. Kemudian dari segi tanamannya juga banyak sekali. Ada yang rempah-rempah, ya sayuran yang dijadikan obat juga banyak sekali. Kemudian dari posisi strategis Indonesia ini karena terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, jadi Indonesia ini memiliki letak yang strategis yang banyak nantinya dilewati oleh kapal-kapal dari luar negeri untuk berdagang. Nah, kalau di Indonesia ini bisa memanfaatkan potensi ekonomi ini, maka Indonesia akan mendapatkan keuntungan yang besar. Terlebih yang tadi itu, bahwa Indonesia ini memiliki tanah yang sangat subur. Indonesia ini udah menanam tanaman itu tidak sulit ya. Mau ditanam di mana juga itu insya Allah akan tumbuh gitu ya, akan tumbuh. Mau sayuran, mau kembang-kembangan, mau bunga-bunga, mau pepohonan, itu Indonesia memiliki tanah yang subur sehingga potensi tumbuhnya itu cukup besar. Dan kalau ini dimanfaatkan, bisa memanfaatkan potensi ini, maka Indonesia ini akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada yang kedua, ada potensi penduduk. Indonesia ini menurut sensus terakhir itu berjumlah 270 juta jiwa penduduknya dan merupakan negara keempat terbesar di Indonesia di dunia, di dunia, terbanyak di dunia penduduknya. Nah, di antara sekian banyak penduduk Indonesia itu terdapat usia produktif. Banyak sekali di Indonesia ini usia produktif antara 15 sampai 64 tahun. Itu Indonesia masih mempunyai usia masyarakat yang dalam masa usia produktif. Mereka mampu untuk bekerja atau mereka mungkin baru memulai untuk bekerja produktif gitu ya. Nah, bagaimana Indonesia menyikapi atau mempersiapkan sumber daya alam Indonesia yang banyak, kemudian potensi yang tadi itu tentang letak yang strategis, maka Indonesia perlu menyiapkan manusia-manusia yang cerdas yang mampu untuk memanfaatkan itu semua. Maka Indonesia hadir dalam memberikan bantuan pendidikan. Di antaranya memberikan beasiswa berupa kartu Indonesia Pintar misalkan yang kita saksikan di hari ini ya. Sebagian masyarakat ada yang punya kartu Indonesia Pintar ini yang merupakan bantuan dari pemerintah karena sadar bahwa Indonesia ini perlu mempersiapkan generasi yang sangat cerdas, generasi yang jujur, yang berakhlakul karimah begitu. Nah, maka keuntungannya apabila Indonesia ini mempunyai masyarakat yang cerdas, maka
Indonesia ini dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia ini, begitu. Kemudian yang ketiga, ada potensi budaya. Indonesia ini mampu menjual atau memiliki potensi budaya yang sangat besar, dari mulai pakaian tradisionalnya, makanan, lagu, senjata, rumah adat ataupun alat musik tradisional. Itu Indonesia sangat banyak karena memiliki berbagai macam suku bangsa di Indonesia ini. Nah, apabila ini dapat kita angkat, maka nantinya akan menjadi hal yang dibanggakan oleh Indonesia ini sendiri. Nah, di sini seperti contohnya ada makanan khas Indonesia ini, sepertinya rendang ya. Ada pertunjukan seni, kemudian ada rumah adat di Indonesia ya, ini rumah adat di Papua. Nah, ini ada sedikit video tentang potensi budaya. Nah, jadi di antara potensi budaya terdapat potensi tentang pariwisata. Jadi melihat budaya Indonesia itu sangat banyak, kemudian keindahan alamnya juga sangat banyak juga, berada di mana-mana, mau gunung, pantai, rumah adat ataupun misalkan hal-hal yang menarik, maka itu akan menguntungkan bagi Indonesia sendiri, bisa mengundang atau menarik perhatian turis lokal dari Indonesia. Misalkan kita berkunjung ke daerah mana, ataupun turis dari mancanegara gitu ya. Nah, kira-kira apa tindakan yang kita lakukan untuk mengembangkan potensi budaya di Indonesia? Itu apakah dengan cara kita, misalkan kalau kita punya sebuah kesenian daerah yang kita miliki, misalkan tarian Sunda, adat Sunda, pakaian Sunda, senjata dari Sunda, maka bagaimana cara mengembangkan potensi budaya yang ada di Indonesia ini, atau khususnya di Jawa Barat? Apakah nantinya mengadakan pagelaran kesenian, pertunjukan kesenian, ataukah misalkan kita mengundang untuk menampilkan, atau bagaimana? Nah, kira-kira ya. Kemudian yang selanjutnya ini ada potensi transportasi. Potensi transportasi ini adalah mengingat bahwa Indonesia ini merupakan negara kepulauan, negara yang banyak pulaunya, sehingga perlu adanya sarana transportasi untuk menghubungkan ke berbagai tempat tersebut. Misalkan kita yang berada di Pulau Jawa ingin pergi ke Pulau Sumatera, maka transportasi yang ditempuh itu bisa menggunakan transportasi darat, laut, ataupun udara. Kalau darat itu kan bisa pakai bis ya, mobil pribadi. Kalau pakai transportasi udara kita bisa pakai pesawat. Kalau kita misalkan pengen nyebrang pakai kapal laut, maka kita bisa menggunakan transportasi laut di Pelabuhan Merak kalau tidak salah ya, pelabuhan yang menghubungkan atau Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera gitu. Nah, ini sarana transportasi berperan sangat penting dalam menghubungkan penduduk di satu pulau dengan pulau lainnya.
itu ya. Jadi sarana transportasi itu bukan hanya untuk mengantarkan manusia, tapi mengantarkan barang juga itu pakai sarana transportasi. Kalau barang pakai mobil box, pakai truk ya. Seperti barusan ada gambar kapal laut untuk mengangkut manusia, ada kapal laut yang digunakan untuk mengangkut barang ya. Ya mungkin itu hari ini tentang potensi dilihat dari keadaan geografis di Indonesia. Ada potensi ekonomi, sosial atau penduduk, kemudian potensi budaya yang di dalamnya ada potensi pariwisata, kemudian ada potensi transportasi. Kita akhiri pembelajarannya dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.